Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com di program Top 5 IDX Channel yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Saham dada pada Rabu kemarin tertekan 4 hari beruntun dengan ARB usai rally tajam sejak Agustus 2025, memicu dugaan aksi pom-pom oleh pemegang saham pengendali yang tercermin dari penurunan kepemilikan secara signifikan. Sementara itu, sentimen positif mendominasi pasar komoditas, terutama emas dan perak, yang masing-masing menembus rekor $4.200 AS dan $52 AS per ons akibat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed serta ketegangan geopolitik Amerika Serikat dan China. Kenaikan logam mulia ini mengerek harga saham-saham seperti BRMS, Arci, dan MDKA yang memiliki eksposur besar terhadap emas dan perak. Dengan prospek produksi dan ekspansi yang kuat dalam beberapa tahun ke depan. Di sektor telekomunikasi, kabar kemenangan PT Solusi Sinergi Digital atau Wi-Fi dalam lelang pita frekuensi 1,4 GHz menarik perhatian pasar. Frekuensi ini dianggap strategis untuk pengembangan jaringan 5G nasional karena jangkauannya luas dan kapasitasnya yang sangat besar. Jika kabar ini terkonfirmasi, langkah tersebut berpotensi memperluas bisnis broadband nirkabel perseroan secara signifikan, sekaligus memperkuat posisinya dalam industri telekomunikasi digital. Kami sudah merangkum berita-berita populer tersebut untuk Anda. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel hari ini. Berita pertama, saham dada ARB 4 hari dugaan pom-pom mencuat. Saham PT Diamond Citra Propertindo atau saham yang memiliki kode dada anjlok 14,41% ke Rp95 pada Rabu 15 Oktober 2025. Ini menjadikan saham ini sebagai auto rejection bawah atau ARB selama 4 hari berturut-turut. Nilai transaksi mencapai Rp2,12 miliar dengan antrean jual 7,76 juta lot senilai Rp73,69 miliar. Padahal pekan lalu saham ini sempat melesat ke Rp240 setelah keluar dari papan pemantauan khusus atau FCA. Lonjakan harga sejak Agustus 2025 dipicu rumor besar sehingga kinerja saham sepanjang tahun ini naik 1.088%. Namun, analis menilai ada pola pump and dump atau pom-pom oleh pihak pengendali. Data menunjukkan PT Karya Inovasi Indonesia aktif melepas kepemilikan dari 65,96% menjadi tinggal 56,62% dalam 2 bulan terakhir. Ini disertai aksi beli yang kecil yang tidak lazim. Rumor lain yang cukup liar juga beredar, termasuk klaim harganya bisa tembus Rp230.000 per saham, serta masuknya investor asing yang besar. Namun, manajemen dada menegaskan tidak ada informasi material baru yang belum diungkap ke publik. Perusahaan kini fokus pada strategi operasional seperti serah terima proyek Apple Tree dan pembukaan Plaza Conville untuk mendorong bisnis ke depan. Pada perdagangan hari ini, Kamis 16 Oktober 2025, saham dada kembali ARB untuk hari kelima secara beruntun, yang harganya menyentuh Rp81 per saham. Lanjut ke berita kedua, prospek cerah BRMS di tengah rally harga emas. Rally harga emas dunia menjadi katalis positif bagi saham PT Bumi Resource Mineral Tbk atau BRMS. Pada semester pertama 2025, penjualan BRMS naik 97,2% secara tahunan yang menjadi 121 juta US$ berkat kenaikan volume produksi dan kenaikan harga emas. Analis Panin Sekuritas merekomendasikan buy dengan target Rp1.200 seiring proyeksi harga emas global yang mencapai $4.200 per ons di akhir tahun. Tambang Poboya menjadi tulang punggung produksi dengan kadar emas tinggi 4,9 gram per ton dan cadangan 34,1 juta ton. BRMS berencana meningkatkan kapasitas pengolahan menjadi 6.000 ton per hari
dan mengembangkan tambang bawah tanah pada tahun 2027 untuk menggandakan produksi. Selain Poboya, BRMS juga menggarap proyek tembaga emas di Gorontalo Minerals yang memiliki potensi besar seperti di Batu Hijau. Pasca restrukturisasi dan masuknya Grup Salim, BRMS menggelontorkan belanja modal 200 hingga 220 juta dolar AS per tahun dengan dukungan pinjaman sindikasi sebesar 500 juta US dollar. Ini memperkuat fundamental untuk ekspansi jangka panjang. Berita ketiga, harga perak dunia rekor, saham ARCI dan MDKA disorot. Harga perak melonjak ke level 52 dolar AS per troy ounce. Ini mendekati rekor tertinggi akibat pasukan global yang ketat. Kenaikan 80% sepanjang tahun ini didorong oleh faktor serupa dengan emas, yakni yang diperkuat dengan kekurangan pasokan di London dan kemudian memicu short squeeze besar-besaran. Analis pasar menilai saham ARCI Indonesia Tbk atau ARCI dan PT Merdeka Cooper atau MDKA mendapat sorotan karena eksposur besar terhadap perak. Porsi produksi ARCI mencapai 67% dan MDKA sekitar 60%. Secara teknikal, ARCI menunjukkan tren naik lebih kuat dibanding pesaingnya. Per Rabu 15 Oktober 2025, saham ARCI berada di level Rp1.350 per saham, melonjak 18,42% dalam sepekan. Sementara AMMN yang merupakan bagian dari grup Salim juga naik 4,3% dan MDKA naik 3,07%. Sentimen makin positif setelah pernyataan dovish the Fed yang memperkuat ekspektasi adanya pemangkasan suku bunga serta meningkatnya ketegangan geopolitik Amerika Serikat dan Cina. Berita keempat, harga emas tembus rekor $4.200 per ounce. Harga emas spot menembus rekor baru $4.218,40 AS per ounce dan ditutup naik 1,5% ke $4.207,77 AS pada Rabu 15 Oktober 2025. Lonjakan ini didorong ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed serta ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina. Sejak awal 2025, harga emas sudah naik lebih dari 60% dengan peluang menembus angka $5.000 per ounce. Pelemahan dolar AS setelah komentar dovish Jerome Powell semakin memperkuat daya tarik emas sebagai aset lindung nilai di tengah lingkungan suku bunga rendah. Pasar memperkirakan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada Oktober dan Desember dengan probabilitas mendekati 100%. Ketidakpastian semakin tinggi akibat shutdown sebagian pemerintahan di Amerika Serikat dan eskalasi dagang. Perak pun ikut terdongkrak. Komoditas ini naik 2,3% ke $52,64 Amerika Serikat per ounce. Meski analis mengingatkan bahwa rally cepat bisa berbalik jika pasokan kembali longgar. Berlanjut ke berita kelima, Shure atau Wi-Fi dikabarkan menang lelang frekuensi 1,4 GHz. PT Solusi Sinergi Digital atau kode sahamnya Wi-Fi disebut memenangkan lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital. Lelang ini diikuti melalui entitas PT Telemedia Komunikasi Pratama yang bersaing dengan Telkom dan Ekamas Republik. Kemudian Indosat dan XL justru mundur lebih awal. Frekuensi 1,4 GHz dianggap sebagai golden band untuk frekuensi 5G atau 5G karena jangkauannya yang luas dan kapasitasnya yang besar, yang menjadikan penghubung antara low band dan high band. Manajemen Wi-Fi menyatakan belum bisa mengkonfirmasi kemenangan karena masih menunggu pengumuman resmi dari Komdigi. Direktur Utama Surge Yune Market Katmo sebelumnya menyatakan optimistis dapat memenangkan lelang untuk mendukung program internet rakyat. Jika benar dimenangkan, frekuensi ini berpotensi memperluas bisnis layanan broadband nirkabel perseroan secara signifikan. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri.
Patut diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham Anda sepenuhnya berada di tangan Anda sendiri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.